Kenapa aku nggak sampai nge-blacklist? Lu nggak pengen tanya Mas Gap? Ini baru mau nanya. Ini baru mau nanya. Kok udah bisa membaca pikiranku loh. Gitu. Kenapa nge-blacklist? Halo semuanya, selamat datang di Podcast Talk. Podcast Check It or Leave It bersama saya, Kawan Gepi Christian. Jadi gini, bagiku sebenarnya kita kan sama-sama vendor ya. Kalau sesama vendor itu harusnya kita tuh saling, karena kita bakalan ketemu lama ya nggak sih? Iya. Gitu, kayak lu ngancurin karirku tuh sama aja, gue juga bakal bisa ngancurin karir lu. Kita sama-sama vendor. Bentar lagi anggota WO-nya keluar bikin WO lagi, ini juga turun. Iya kan, gitu loh. Jadi ngapain gitu? Jadi kan gitu. Ya kan emang dunia perwedingan kan gitu. Iya. Kita buka aja gitu, biar exposure. Anjay. Lu pusing gak sih bukuin ngundang gue? Aku malah seneng. Karena kemarin Reza terlalu serius. Karena dia nggak ini. Sebenarnya kalau ngobrol sama aku dia bakal. Jadi emang aku tuh excited banget Mas Gep. Kenapa aku nanyain ke Mas Geping sampai nge-DM aku kapan jadwalnya? Gitu kan? Karena ini emang Sampai nangis aku. Aduh. Karena emang aku ngerasa ini tuh podcast satu-satunya podcast di Magelang yang ngobrolin soal bobroknya dunia perwedingan ya sih. Biar semakin hari itu semakin Dan seru ya? Ya seru. Maksudnya harusnya bobrok kayak gini tuh dia obrolin di ruang terbuka. Iya. Biar orang di luar sana tuh bisa ya take it or leave it itu tadi. Nggak mungkin kan orang gagal menikah gara-gara lihat podcast ini kan nggak mungkin. Iya. Lanjut ya. Terus Lanjut kenapa ya. di blacklist? Jadi gini, aku tuh paling nggak suka dia itu WO udah tahu press listku. Tua apa tahu? Tahu. Oh, tahu. Udah tahu press listku. Anjay. Kepleset. Udah tahu press listku gitu kan. Lu ngapain sih masih negoin press list ke aku buat pengantinnya? Pengantin itu kan beli putus, besok nggak akan lanjut lagi. Pengantin kan menikah seumur hidup sekali. Ya kalau 2 kali alhamdulillah lah ya. bonus gitu kan. Tapi kan pengantin kan rata-rata menikah itu kan seumur hidup sekali. Jadi dia akan beli putus. Lu ngapain ngebelain pengantin itu untuk ngedapetin harga spesial dari aku? Lu ngapain negoin hargaku untuk pengantin ini gitu loh. Padahal dia cuma orang lain, bukan bagian dari keluarga lo gitu. Sorry, ini tipikal semua WO seperti itu atau Enggak hanya sih, ini? hanya ini doang yang aku rasain ya. Nanti ada lagi, semua WO tuh gitu ada. ada lagi, tenang aja. Aku buka gitu. Ini karena aku ada di posisi sekarang, jadi aku tuh tahu. Oh ternyata gini toh Mas Gap gitu loh. Tahu gak sih dulu zaman aku jadi freelance tuh aku pikir oh cuma orang-orang ini doang yang kayak gini gitu kan. Ternyata tuh banyak banget gitu. Tapi alhamdulillahnya semua WO tuh ngejual aku loh Mas Gap. Iya iyalah. Ini bukan bermaksud menjelekan semua WO di Magelang tuh enggak sama sekali. Enggak baik. Nah, kalau menurutku sebenarnya apa yang dilakukan teman-teman di luaran sana itu tuh based on bisnis aja. Iya sih. Artinya kalau Kak Bayu barusan bilang semua WO itu menjual aku. Iya memang sekarang dia memang berbisnis. Kak Bayu lagi naik-naiknya. Ya itu kan sesuatu yang match. Ya. Nanti suatu hari ketika Kak Bayu amit-amit nih turun, nggak ada yang jualin Kak Bayu. Bisnis gitu banget. Iya, itu terjadi sama saya. Iya benar-benar. Itu ya. Iya benar. Iya, bisnis tuh gitu. Karena yang paling panjang umurnya itu adalah WO ya. Iya. Iya. Oh iya. Nah, untung saya punya istri. Iya. Istri saya makeup artis. Ya udah, akhirnya saya bertahan sampai hari ini. Kalau nggak ada ya WO itu tuh umurnya ya seberapa lama anggotanya bertahan aja sih. Tapi kapan-kapan harus undang WO juga ya? Oh iya harus. Kemarin tuh ada WO saya undang, cuman belum bisa. last minute mereka, Pak kayaknya saya belum berani keluar nih. Takutnya kepleset atau apa, karena Ngapain takut sih? saya tuh melihat mereka tuh
keren gitu loh. Ya. Tapi akhirnya mereka bilang nanti deh yang lain dulu gitu. Banyak kok WO yang apa namanya mereka berani speak up. Ya nanti ya. Ya, siap. Setelah ini ya. Lanjut. Lanjut ya. Jadi lanjut yang tadi aja. Jadi emang aku tuh paling nggak suka negoin press list cuma buat pengantin satu ini. Dan itu terjadi tuh nggak cuma sekali, beberapa kali kok dia selalu seperti itu ya sama aku ya. Kak Bayong orang cuma acaranya simpel doang kok. Orang cuma kayak gini doang kok. Lu sama aja kayak nggak ngehargain aku gitu, tau gak sih? Kita tuh orang seni ya gak sih? Orang wedding tuh orang seni semuanya karena kita membuat sesuatu berdasarkan based on my brain. Bukan seni pure sih, tapi masih seni bisnis sih. Ya, tapi seni tetap ya bisnis. tetap oke lah seni gitu. Terus ngapain? Buat apa kayak gitu? Lu nggak ngehargain aku, jadi ngapain aku ngehargain kamu? Oke. Ya gak sih? Bukannya aku orang pendendam, enggak gitu. Tapi ketika kamu sudah tidak mau menghargai aku, bekerja samanya sudah tidak baik, ngapain aku harus berkelanjutan dengan kamu? Itu tuh jadi sekali terus Kak Bayu kayak gini, atau berkali-kali kayak gitu terus? Ada kayak kalau nggak salah 3 kali sih mas. Oke, berarti berkali-kali lah katakanlah karena lebih dari satu ya. Ditambah omongannya Reza kan. Aku tuh orangnya gampang ke influence soalnya. Serius ditambah gitu. sama kok ini kayak nggak nge-support timku ya kayak gitu. Jadi ya udah akhirnya akunya pribadi ya. Kalau teman-teman yang lainnya enggak sih. Maksudnya tim Ceria tuh yang nge-blacklist cuma aku doang. Si WO yang Oke. Mungkin teman-teman nanti pada bertanya DM aja ya. Wow. Panas sekali Gitu di doang. sini. Suhunya temperaturnya naik ya. Tapi berarti kan ada, anggap aja let's say ada 5 WO ya. Satu yang Kak Bay blacklist. Berarti kan masih ada 4. Yes. Aku mau nanya nih. Mungkin informasi buat teman-teman juga. Oke. Kalau dijawab sama WO, Ya. nge-fee nggak sih? Loh. Ini yang aku jadi bahan omongannya aku Ici Rabila Foto. Ici, Reza dan kawan-kawan yang lainnya termasuk aku pernah ngobrol juga sama Andika John kalau nggak salah. Hampir semua teman-teman fotografer itu tahu, nggak cuma fotografer, WO, dekorasi, apalagi di timku sendiri di tim Ceria. Kita tuh nggak ada konsep nge-fee mas. Di era sekarang, mungkin eranya kan kita udah berbeda ya. Kalau Mas Gepi, aku pernah dengerin nonton podcastnya Mas Gepi sama siapa? Fotografer hamba MUA. Jadi kalau MUA-nya nggak ngejualin fotografer, lu nggak ngasih fee ke gua, berarti gua nggak akan jualin lu. Iya nggak sih? Ada konsep kayak gitu. Itu konsep zaman dulu, menurutku. Nah sekarang konsep zaman milenial itu tuh udah nggak gitu mas Gep. Kita tuh udah konsep exposure tau gak sih sekarang? Gitu. Ketika insight lo tinggi, gue bakalan pansos sama lo. Dan pansos itu kalau PP endorse di tempatku aja udah 300.000 sendiri. Si klien pada bayar aku endorsement. Kayak gitu kan. Sedangkan kalau aku masih nge-tag kamu, aku nge-fee kamu, banyak ya cuy. Ya gak sih? Ya gak sih? Nah itu yang berlaku di di aku pribadi dan di timku. Jadi di tim Ceria itu nggak ada Vivian. Aku ngejualin, alhamdulillah aku bisa ngejualin Reza Aditya, bisa ngejualin dekorasi Omah Jero sampai segede sekarang. Lu tahu kan Mas Gep, dekorasi Omah Jero kayak apa dulu gitu. Terus sampai yang di luar timku tuh banyak, ada Mas Wikan, kalau Mas Wikan masih nge-fee sih ke aku. Kalau tak jualin dia masih nge-fee. Tapi balik lagi ke dia juga sih. Itu yang mau saya sampaikan mas. Kalau saya sama Puy itu fee itu tidak pernah terucap di depan. Maksudnya kami itu kalau dikasih kerjaan, kalau kami nge-fee itu berarti karena bukan peraturan, karena kami pengen nge-fee aja. Ini tuh aku pernah ngobrol juga sama beberapa WO senior yang kenapa sih kita harus nge-fee gitu loh ke WO. Padahal kalau dilihat dari exposure-nya aja udah pasti jelas tinggian aku daripada elu di sosial media kayak gitu kan. Kalau dilihat dari exposure, artinya apa? Berarti kan aku jauh lebih banyak dikenal orang daripada elu. Terus seolah-olah ini anjir banget sih. Jadi ini based on my experience ya. Jadi kayak MUA tuh bakal ketemu sama pengantin tuh lama gak sih?
paling lama dia tuh duduk sama pengantin tuh. Ya nggak sih? Jadi kita bisa nanya apapun gitu loh sama pengantin. Serandom itu ya. Serandom itu. Sampai aku tuh pernah punya satu experience nih Mas. Aku belum pernah ketemu sama WO ini sekalipun. Sekalipun karena ini WO baru. Oke. Belum pernah punya experience sama dia sama sekali. WO baru ya? Si WO baru ini, WO baru ya guys. Ini udah pernah aku tulis di sosial media sih, saking gedeknya aku. Si dia ini langsung bilang gini, Mas Bay ini ada klienku yang pengen di make upin sama Kak Bayu gitu kan. Bukan pengen, Kak Bay ini ada klienku yang mau make up sama Kak Bayu gitu. Oke Mbak, terus nanti aku dapat fee-nya berapa ya? Oh, kalau di tempatku fee-nya sekian, kayak gitu. Well, pertama, aku mikirnya dia bilang kalau dia bantu jualin punyaku, gitu kan. Intinya seperti itulah Mas Gap. Terus akhirnya aku nanya dong sama pengantinnya, Mbak, kamu pakai aku atas rekomendasinya si Mbak ini ya, BO ini. Aku nanya dong, iseng kan. Ini aku tuh memang mulutnya paling, kayak gitu kan. Jadi hati-hati nih para WO, hati-hati ya. Hati-hati. Jadi aku sering banget nanya sama pengantin. Terus aku bilang gini, terus Mbaknya bilang gini, enggak, aku udah ngincer sama Mas Bayu itu dari mulai kan kebetulan dia akad resepsi terus ngunduh mantu tuh beda hari semua, gitu. Aku tuh udah pengen sama Mas Bayu, cuma karena aku udah nanya jadwalnya Mas Bayu tuh udah nggak ada. Karena aku maksimal 3 pengantin kan dalam satu hari. Itu udah nggak ada, jadi ya udah aku akhirnya bisanya cuma pas resepsinya doang. Gitu. Terus aku kayak pelenggongan gitu. Oh, berarti mbaknya WO ini bohong dong. Ya sih. Terus aku juga bertanyanya gini, atas dasar apa lu bisa mempromosikan aku ke klien ini? Kita belum pernah punya experience sama sekali. Lu kok bisa jualin aku? Ya sih. Kalau tiba-tiba aku dilunasin terus aku kabur, nggak make upin mbaknya pengantin? Karena nggak kenal ya. Karena nggak kenal? Iya sih. Berarti basically mereka tuh ngapain sih sebenarnya? Lu tuh udah dapat duit dari servis lu jualan hari lu one day service, ngapain? Udah dapat harga sekarang ya, harga WO Magelang tuh rata-rata di angka 5 sampai 12 juta. Ya nggak sih? Lu tuh udah dapat duit itu. Gitu loh, aku sampai ngedein brandku sampai segede ini, itu mati-matian. Iya, betul. Gitu kan. Tapi kalau gini Kak, kalau misal aku WO nih misalnya. Terus Kak Bay makeup artist. Kak Bayu gede karena kamu memanage media sosialnya sangat keren. Aku gede justru karena offline ku keren. Aku tuh karena relasinya bagus-bagus segala macam. Kita sama-sama gede nih. Yes, I know. Kemudian ketika kita bekerja sama, aku nggak butuh exposure-mu. Nah itu bi. It's okay, itu ada beberapa kayak aku tuh dulu ya Mas, masih zaman aku masih kecil. Itu tuh bener kapan ya aku bisa difotoin sama Mas Gepi, kan namanya Mas Gepi gede. Kita belum pernah ketemu ya, Cak. Gini ya gede ya. Zaman itu, maksudnya zaman sosial media belum semoncer sekarang. Gitu. Terus kapan ya aku bisa ketemu sama Blue Sama? Kapan ya aku bisa ketemu sama Lawang Pitu? Kapan ketemu sama DG Organizer kayak gitu-gitu. Itu impian aku banget. Gitu. Karena mereka besar bukan atas exposure, bukan sosial media yang gedein mereka. Gitu kan. Mereka gede karena mereka tuh emang bener-bener berjuangnya zaman dulu sama sekarang tuh zaman beda. Dulu emang beda banget. Gitu. Beda dulu banget. tuh susah banget. Dan kalau boleh coba deh dicek ke yang lain ya, yang aku ngomong soal sepantaran saya itu kita tua banget ya. Apa yang kalian lakukan? Maksudnya kalau aku bilang kalian itu maksudnya kalian pejuang exposure ini, apa yang kalian lakukan sekarang itu udah tak lakukan 10 tahun yang lalu. Dan sebenarnya ketika aku menganalisis tuh nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Cuma kalau sekarang duitnya lebih gede. Betul, ada duitnya. Ada duitnya. Dulu tuh aku masih ingat, aku itu omongin di belakang. Aku tuh posting-posting di sosmed itu dianggap pamer. Oh, mending dia nggak pamer. Aku dikatain BABU. Nggak usah kayak gitu, Mas. Sakit tuh, nyesek banget tuh. Tahu nggak di angkringan ya? Ini mungkin orang yang ngatain aku bakalan inget. Serius. Ini bakalan inget. Jadi waktu itu di angkringan, nggak tahu sih. Ini Perias. Turun dari mobil, ketemu sama aku. Dia berdua kan, sama-sama Perias juga. Temanku juga aku kenal baik kita.
tiba-tiba datang nyamperin aku. Nil. Namaku kan kalau di teman-teman dikenalnya dengan nama Daniel, karena dulu nama siarannya Daniel. Gitu kan. Nil. Kowe kan BABU, ngapa posting-posting nang Instagram? Asu. Itu posisi masih ini. Aku masih freelance. Oh. Aku batin bajigur lah Instagramnya nggon mbahmu po. Instagramku dhewe aku dene kayak ngono. Itu aku sakit sih, Mas. Dari situ aku langsung merasa bahwa ngapain aku ngajeni kowe? Kowe ora iso ngajeni aku. Kayak gitu. Sumpah Mas, wah parah banget. Kalau misalkan ditanyain soal perjuanganku segede ini ya. Aku dilempar gelas sama orang itu yang ngatain aku itu. Oh, aku tahu. Ya kan, lu udah tahu pasti. Nggak apa-apa, terbuka di sini. Ini apa namanya? Surat visumnya masih ada kalau mau. Ini aku, apanya? Surat visumnya masih ada. Masih ada kalau misalkan nggak terima nggak apa-apa gitu. Emang keadaannya seperti itu. Tapi aku tuh settings banget sama dia sebenarnya. Aku tuh settings banget sama dia. Karena kalau di dalam Islam itu Mas ada 3 yang paling mujarab, 3 doa yang paling mujarab. Salah satunya adalah doa orang terzolimi, Mas. Jadi pada saat itu ya guys, aku habis dilempar gelas itu, ini publik yang nggak tahu, yang teman-teman vendor tuh pada tahu sih, publik yang nggak tahu. Setelah aku dilempar gelas itu, aku tuh pulang sendiri, Mas. Itu semua di cafe itu tuh semua teman-temanku semuanya. Itu, sorry, tak potong bentar. Dilempar gelas itu konteksnya bercanda atau marah sih? Marah. Oh marah. Okay. Ya itu dari awalnya aku dikatain BABU terus ngapain aku harus ngajeni kowe. Oh iya. Dari situ aku ngerasa bahwa aku gak perlu ngomong ro kowe. Nek aku asu ya aku bakal balas kowe asu. Oke. Mboh kowe tuh mboh kowe enom. Itu salahku sih. Aku dulu egonya tinggi banget. Iya. Gitu kowe nek aku asu ya kowe tau nek asu, kowe nek aku banci kere ya kowe bakal tau nek kowe luwih parah kayak gitu. Karena menurutku itu udah gak ngagain orang, iya Mas. Sih. Itu gila, itu gitu parah banget. Ngawur Sumpah. sih itu ya. Tapi aku seteng sih sama dia. Karena kalau nggak digituin mungkin mentalku masih biasa aja. Jadi kayak gitu. ngerasa diremehin. Iya. Jadi dari situ aku tuh cuma berdoa gini. Waktu aku pulang sendirian itu naik Gojek, Mas, anjay. Naik Gojek ke alun-alun ke kantor polisi kan, habis dari kantor polisi sama polisinya suruh visum ke RSU, aku keluar dari itu polisi. Sendiri dulu sebelum aku nelpon Mimi Eri. Oke. Habis keluar dari Polresta, aku sempat duduk di angkringan minum dulu lah biar aku emosinya agak reda. Terus aku dianterin sama Mimi ke RSU, aku divisum segala macam, aku balik lagi gitu kan. Cuma satu orang yang ngasih tahu aku. Dia bilang gini, "Bye, udah, nggak usah diterusin." Dia bilang gitu. Mimi Eri tuh ngasih tahu aku, nggak usah diterusin. Kalau kamu terusin ini tuh bakal buang-buang waktu, buang energi juga, buang duit segala macam. Sedangkan zaman itu aku nggak punya duit kan, kayak gitu. Masih BABU. Iya. Mayo tahu banget. Tapi posisinya nggak ada lu ya? Nggak ada. Posisinya nggak ada dia. Gitu. Jadi aku ada 3 doa kalau di Islam itu. Yang satu doa yang orang kalau dizolimi pasti akan terkabul. Yeah. Aku cuma berdoa apa Mas Gap? Duduk di alun-alun di bundaran itu cuma berdoa gini. Ya Allah, aku kudu luweh sukses daripada Dek dan Saiki. Amin. Terbukti Mas sekarang. Sumpah. Gila ya. Tapi aku juga thanks banget buat orang yang lempar gelas ke aku nih. Aku makasih banget udah ngelempar gelas. Udah ngelempar gelas. Kalau aku nggak dilempar gelas, paling aku juga masih jadi orang yang nggak tahu harus mau berbuat apa, nggak punya mimpi ya nggak sih? Iya. Nggak punya. Jadi kalau percaya nggak sih kalau dendam itu bisa ngebuat kita jauh lebih baik? Kita jengkel sama orang, nggak tahu ya namanya dendam atau apa. Kita jengkel sama orang, kita kepengen ngebuktiin ke orang ini bahwa gue tuh nggak seperti apa yang lu omongin loh. Iya, jadi apa itu namanya? Jadi turn back point kan. Maksudnya tuh jadi kayak setelah diremehin orang malah jadi energi yang nggak pernah keluar malah jadi keluar. Iya. Kenapa sih kayak gitu? Ya emang hidup di dunia tuh harus digituin kali ya, harus dicambuk kali ya. Enggak semua orang kayak gitu Mas. Maksudnya enggak semua orang harus digituin dulu baru keluar sih menurutku. Oke, benar. Mungkin kalau aku malah wis letoy mungkin. Mungkin loh ya, mungkin karena enggak setiap orang bisa digituin sama orang lain terus langsung aku harus gini ya, bisa jadi dia malah down, malah stres. Iya, karena tergantung support sistemnya juga kan. Kalau teman-temannya nggak nemenin yo entek Mas. Iya.
Waktu itu untung ada Mimi Eri kan? Iya. Iya. Gila, dia tuh keren banget sih. Dia tuh ngaruh. Banyak orang yang berpengaruh di karirku tuh banyak banget. Coba kalau nggak ada Mimi Eri mungkin ceritanya beda. Iya. Mungkin loh ya, mungkin loh ya. Saya Ya juga. benar-benar. Mimi, thank you banget Mimi. Ya ini unek-unek aja sih, unek-unek aja. Aku kan motret di Magelang itu kan, wedding di Magelang itu mulai dari 2012. Tadinya di Jakarta itu nggak pernah aku nemuin yang kayak gini. 2012 jalan-jalan. Dulu aku kadang merasa nggak fair sebagai klien. Oke. Ya, I see. Datang, cuma idik, pergi lagi. Pergi lagi. Gitu di setiap wedding tuh kok gitu terus gitu. Aku tuh ngerasa kayak kok gitu sih gitu. Apakah bener apa ya? Oke lah bikin cengkorongan misalnya. Iya. Bikin cengkorongan, pindah lagi. Kak Bay nggak gitu kan? Kalau aku tuh gini mas, kalau di tempatku jadi aku tugasnya itu adalah cuma makeup. Kan aku cowok nih, nggak mungkin misalkan kan kebanyakan kalau cewek yang berhijab itu aku makeup itu harus pakai hand glove. Kalau dia udah wudhu dalam keadaan, kan ada yang pengen akadnya tuh dia masih ke dalam keadaan bersih gitu ya istilahnya. Itu dia udah wudhu otomatis aku harus pakai hand glove gitu. Terus dia nggak mau buka hijab di depanku. Itu banyak juga yang seperti itu. Jadi kayak dia udah pakai ciput doang. Bahkan kalau aku tuh percaya nggak percaya mas, aku nih cowok ya, tapi aku dapat 5 pengantin syar'i loh. Can you imagine that gitu loh. Terus cara meyakinkan keluarga nih? Jadi kayak apa namanya pengantin rata-rata kalau pengantin syar'i ya aku melakukannya cuma sekedar aku makeup doang. Habis itu yang makein baju, yang hijabin, misalkan ada paes kayak gitu ya udah timku semuanya. Oh gitu. Dan alhamdulillah timku udah yang expert gitu loh mas Dian. Udah percaya gitu ya. Jadi kayak misalkan tukang paes juga udah yang juru paes kayak gitu. Misalkan yang makein baju ada timku sendiri yang makein baju gitu. Sesuai Tapi dengan apa yang setahunnya dia Kak Bay sekarang masih ada yang kayak gitu nggak sih yang puk pindah sini gitu ada nggak sih? Masih ada nggak sih? siapanya aku MUA-nya. Masih dong mas. Masih. Kan aku juga masih sehari 3. Enggak maksudnya kalau sehari kan makanya tadi kan udah nanya. Oh ternyata yang menjadi diferensiasi adalah jamnya. Artinya kan Kak Bay oke 3 tapi selesai sini pindah sini, selesai sini pindah sini kan. Kalau dulu kan enggak Kak Bay. Dulu tuh kan sini cuman pegang dikit pindah sini pedang gitu Kak Bay. Oh kalau aku dari awal mulai dari skincare sampai semprot setting spray akhir udah itu yang makeup aku semua. Makanya kan berarti kan yang tinggal diatur kan jamnya kan. Iya. Berarti sekarang udah nggak ada ya yang gitu yang gitu. Setahu aku cuma datang buat alis doang kayak gitu. Enggak ada. Udah nggak ada ya. Itu udah secara lama kali ya. Kayaknya itu kayak trustnya klien ke kita. Dan trustnya kayaknya menurun deh. Iya kayak gitu tuh. Karena nggak. Ya itu kalau balik lagi ngomongin servis itu servis yang enggak banget menurutku sih ya, gitu benar. Emang sih aku juga memahami bahwa ketika kita sampai sehari 3 itu pasti MUA-nya nggak bisa nungguin sampai selesai gitu. Cuma aku selalu kasih tahu ke semua pengantinku dan semuanya tuh harus konsultasi sama aku kan. Misalkan kita nggak ketemu jadwal tuh emang baru nggak bisa konsultasi sama aku. Nah, semua pengantin udah konsultasi, aku selalu bilang kalau tugasku ketika di weddingan itu cuma makeup doang, Mbak. Gitu. Yang lain-lainnya udah dipegang semua. Karena nggak mungkin aku pakein baju ke kamu. Iya, betul, gitu. betul. Tapi makeup dari nol, dari mulai skincare sampai akhir lipstick segala macam setting spray itu udah aku semua. Jadi kalau makeup artis, sorry nih aku nanya ini ya. Jadi kalau makeup artis cowok itu relatif lebih simpel ya? Sama aja mas, aku tuh lama loh make upinnya. Enggak, maksudnya kayak kalau Puri kan masih makein baju, masih apa. Kalau cowok iya. Karena kita nggak mungkin makein baju mas. Iya, aku baru seneng banget. Aku baru kepikiran ini loh. Oh iya. Kalau misalkan kamu MUA kamu makein baju lu seneng lihat wanita terus ya sih. Aku lagi kepikiran gitu. Oh iya ternyata kan ya 2 tahun terakhir kan kerjaanku kan sering sama Puri terus kan. Maksudnya yang aku lihat ya Puri itu kalau datang dari makeup dari awal sampai selesai masih pakein baju lah, masih ini ini. Kalau cowok lebih simpel ya. Lebih simpel mas. Jadi kalau misalkan aku cuma 1 wedding doang ya sehari. Itu kalau aku udah selesai make up, ya udah aku keluar minum air putihku, udut, wes, mengko aku datang masuk lagi tuh ngecek
gitu. Ngecek kayak gitu, misalkan hijabnya miring atau enggak kayak gitu. Tapi semuanya timku alhamdulillahnya lancar semuanya. Udah terkomunikasi dengan baik semua ya. Kadang tuh kalau misalkan sampai double 3 gitu, kita tuh meeting Mas sampai sama freelance doang. Meeting, kita Biar meetingin. semuanya enak ya. Biar semuanya tuh lancar semua. Harapannya Betul, kan gitu. Itu enaknya punya tim ceria ya? Kalau tim ceria itu sebenarnya untuk exposure aja sih Mas. Oh gitu. Bukan kayak komunitas apa-apa gitu. Kalau komunitas kita nggak everyday main. Kalau komunitas tuh aku main sama Mayu tuh hampir tiap malam. Oh, Mayu ini bukan tim ceria? Bukan. Oh, bukan. Bukan ya. Kamu tim ceria bukan? Dia adalah bagian dari aku yang bagian tim ceria. Tim ceria itu apa sih Mas?